Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang bagaimana memahami kebutuhan dari pasangan kita di dalam hubungan pernikahan. Kami percaya bahwa acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, ada satu bagian Alkitab yang terkenal sekali dan saya rasa hampir semua pasangan suami istri Kristen pernah mendengar atau membaca ayat itu yang mengatakan kepada suami itu Tuhan memerintahkan agar mengasihi istrinya. Sedang kepada istri Tuhan mengatakan untuk tunduk kepada suaminya. Nah, ya itu yang terlintas di ingatan saya, Bapak. Lengkapnya mungkin nanti Bapak bisa bacakan. Tetapi yang ingin saya pertanyakan adalah bagaimana mengaplikasikan ayat ini di dalam kehidupan suami istri gitu. Karena kadang-kadang yang terjadi bukan istri itu tunduk pada suami, tapi menanduk itu pada suaminya. Dan bukan suami mengasihi, tapi bisa membenci istrinya. Nah, itu yang kenyataannya kan gitu, Bapak. Dan yang lebih parah lagi, suami bukannya mengasihi istri, tapi mengasihi istri orang lain. Istri orang lain, bisa begitu. Ya. Nah, padahal kita akan terpanggil untuk bukan cuma membaca atau menghafal ayat itu, tetapi melakukan di dalam kehidupan rumah tangga kita, gitu Pak Paul. Kebalikannya juga betul ya, Bu Ida dan Pak Gunawan, yaitu ada istri yang kurang menghormati suami sendiri, lebih menghormati suami orang lain. Ya, gitu. Ayat yang tadi Pak Gunawan kutip diambil dari Efesus pasal 5 ayat 33 ya, yang berbunyi bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Tadi Pak Gunawan menanyakan secara konkretnya bagaimanakah kita bisa mengaplikasikan firman Tuhan ini. Khusus untuk istri ya, Tuhan meminta agar mereka tunduk kepada suami. Nah, saya bisa sekurang-kurangnya mengidentifikasi ya dua aspek dalam kehidupan yang dapat menunjukkan rasa hormat atau tunduk mereka kepada suami. Yang pertama adalah bagaimana istri itu berbicara kepada suami. Kadang-kadang saya perhatikan ada masalah-masalah yang timbul bukan karena perbedaan isi percakapan atau secara prinsipil ya. Yang menjadi problem adalah bagaimana si istri mengucapkan atau menyampaikan permintaannya itu. Nah, suami sebagai pria peka sekali dengan cara bagaimana si istri menyampaikan pendapatnya. Nah, kalau istri bisa ya mengungkapkan dirinya dengan cara yang pas kepada si suami cenderung untuk menerimanya. Menerimanya. Contohnya di mana Pak Polisi? Contohnya adalah ini, misalkan si istri itu meminta supaya anak dijemput. Nah, ada kalanya tanpa disadari si istri misalnya memintanya dengan, kamu jangan lupa ya jemput anak-anak. Nah, misalkan saja hal itu ya memang kurang disukai oleh si suami. Karena apa? Karena ada suami-suami atau pria-pria yang susah sekali untuk mendengar instruksi dari pihak wanita. Nadanya itu nada memerintah gitu ya. Betul. Nah, ini ada kalanya memang bagian dari kehidupan wanita. Kita nggak bisa 100% ya mengatakan ini salah wanita. Sebab wanita adalah seorang pemberi instruksi dalam perannya sebagai seorang mama, seorang ibu. Dan dia bagaimanapun juga mengidentifikasi diri dengan mamanya sendiri dulu. Dan mama yang dikenalnya adalah mama yang memberikan instruksi. Mamalah yang seringkali ya memberikan instruksi kepada anak-anak. Jadi itulah yang dikenalnya dan diserapnya. Waktu dia sudah besar, ada kecenderungan dia juga
menggunakan metode bicara yang serupa. Seperti dia berbicara kepada anaknya. Dia perlakukan itu juga kepada suaminya. Nah, suami atau pria cenderung kurang bisa tanggap ya. Dan menerima cara berbicara yang bernada instruksi dari pihak istrinya. Begitu. Itu sebaiknya gimana Pak Pol? Cara penyampainya itu kan biasanya minta tolong gitu ya. Bagus sekali ya Bu Ida. Jadi salah satu contohnya adalah itu. Bukannya pria ini gila hormat. Pria ini ya membutuhkan hormat. Nggak gila hormat. Pada umumnya hanya membutuhkan hormat. Jadi dengan memberikan permintaan tolong, itu saya kira menolong sekali si suami. Atau misalkan contoh yang lainnya lagi adalah dalam pengambilan keputusan. Nah, ada kalanya memang suami tidak seberhikmat istrinya. Kita harus akui itu ya. Ada kalanya suami tidak melihat hal-hal yang dilihat oleh istri dalam pengambilan keputusan itu. Nah, ada baiknya si istri tidak mengatakan, kamu harus begini, kamu harus begini. Kamu masa nggak lihat ini? Kamu seharusnya sudah pikirkan ini. Nah, perkataan-perkataan dengan nada seperti itu cenderung ya membuat si suami defensif, menutup diri, dan malahan ingin membenarkan diri. Dan yang terjadi selanjutnya adalah pertengkaran. Sebab si suami itu tidak menerima tanggapan atau usulan si istri. Si istri marah karena si istri memang memberikan usulan yang baik. Nah, apa yang bisa dilakukan dalam situasi seperti ini? Saya menganjurkan agar si istri menggunakan kalimat pilihan. Daripada memberikan satu pilihan, kamu kok nggak begini? Kamu kan seharusnya pikir ini. Nah, kita berkata, menurutmu bagaimana ya? Apa yang baik? Kita kerjakan ini, atau yang ini dulu yang kita kerjakan. Nah, jadi kita memberikan dia 2-3 pilihan untuk memilih. Misalkanlah si suami itu egonya sangat besar dan tidak mau mengakui hikmat dari si istri. Dia mungkin tidak menjawab, dia mungkin mempertahankan pendapatnya, tapi sekurang-kurangnya 3 pilihan yang diberikan oleh si istri itu akan diingatnya dan mungkin akan diambil nanti, akan dia terima dan akan dia lakukan. Dan karena si istri memberikan misalnya 2 atau 3 pilihan, waktu si suami melakukan salah satu di antaranya, si suami tidak terlalu merasa terhina. Tidak merasa diperintah atau didikte gitu Pak. Betul. Kalau dia menerima satu saja pilihan yang diberikan oleh si istri, si suami akan merasa terhina. Sebab saya itu benar-benar sekarang mengikuti artis istri saya. Tapi kalau ada 2 atau 3, dia merasa lebih mendingan, ada ruang gerak. Saya milih sendiri begitu. Itu keputusan dari sang suami ya. Ya, si suamilah yang sekarang merasa dia yang mengambil keputusan tersebut. Jadi sekali lagi bagaimana kita berbicara sangatlah menunjukkan rasa hormat kita kepada suami. Dan suami cenderung ya memang menyukai gaya bicara yang seperti ini. Nah sebaliknya kan dikatakan suami itu harus mengasihi istrinya. Dikatakan tadi Pak Paul bacakan seperti mengasihi dirinya sendiri bahkan. Nah salah satu hal yang bisa kita lakukan ya untuk mewujudkan rasa kasih kepada istri adalah dengan cara membuatnya merasa spesial, merasa istimewa Pak Gunawan. Itu salah satu intinya saya kira. Contoh ya. Konkretnya apa? Membuat seseorang merasa spesial sebetulnya bersumber dari perhatian. Berapa banyak perhatian yang kita berikan. Kita nggak bisa ya berdalih, berargumentasi. Saya ini kok tetap mencintaimu dan kau yang spesial dalam hidupku, tapi jarang bicara dengan dia, nggak memperhatikan kebutuhannya, ulang tahunnya dilupakan, nggak mendengarkan dia waktu dia berbicara kepada kita. Iya. Jadi sudah pasti hal-hal kecil seperti itulah yang diminta oleh si istri. Misalkan saya berikan contoh ini yang sangat-sangat segar. Kemarin kami ini hendak menonton video suatu film drama. Istri saya ini senang dengan film drama, jadi saya sekali-sekali meminjam film-film drama supaya kami berdua bisa menikmatinya bersama setelah anak tidur. Nah, sudah kira-kira jam 10:30 malam, hampir jam 11, kami baru mau nonton di televisi kami ya, di video kami. Tiba-tiba
kami dapat telepon dari seseorang yang membutuhkan pertolongan dan memang dia sangat butuh sekali pertolongan. Jadi istri saya pun setuju agar saya pergi menolong orang tersebut. Setelah saya pergi, saya pulang mungkin sekitar 45 menit kemudian atau hampir 1 jam kemudian, sudah hampir jam 12 malam, film itu hampir habis. Jadi waktu saya pulang, saya lihat dia masih menonton, saya tidak mau mengganggu dia. Jadi saya katakan, udah saya pengen tidur di sana, di kamar anak-anak saya. Sebab saya nggak bisa tidur di kamar saya, berisik dengan adanya video itu. Nah istri saya sudah hampir habis, dan dia akhirnya berkata, kenapa kamu kok tidak mau ngomong-ngomong dengan saya, tidak mau duduk di sebelah saya. Saya bilang, saya ini justru mau ke kamar anak-anak supaya jangan mengganggu kamu. Tapi dia bilang, kamu kok nggak ngomong apa-apa, pulang langsung diam, langsung mau tidur. Tadi kan kita sudah berjanji untuk nonton sama-sama. Saya menantikan engkau. Sebetulnya berat bagi saya melepaskan kau pergi, tapi sekarang kau sudah kembali, kok malahan nggak mau duduk di sebelah saya. Memang jelas terjadi kesalahpahaman. Saya mau dengan diam-diam pindah kamar karena nggak mau mengganggu dia. Saya kira dia lagi nonton, ya jangan diganggu. Padahal kebutuhannya lain. Kebutuhan dia bukan nonton. Bukan nonton, tapi ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong kebersamaannya itu. Jadi sekali lagi itulah yang diminta oleh istri. Perhatian, kebersamaan seperti itu. Dan memang bagi pria hal itu sepertinya hal kecil, hal sepele. Tapi justru itu yang akan membuat dia merasa istimewa. Istri itu terus terang apa kalau diperhatikan dan ya suaminya itu romantis gitu ya, itu memang dibutuhkan ya. Setiap istri, pengakuan setiap istri itu demikian pokoknya. Saya sadari bahwa memang istri itu membutuhkan suami yang romantis ya. Tapi kenyataannya adalah di dunia ini pria yang romantis sebetulnya nggak banyak. Kebanyakan pria itu pragmatis. Pragmatis artinya berpikir secara rasional, yang bermanfaat bagi saya itulah yang saya lakukan, yang nggak bermanfaat itu buang waktu. Jadi itu benar-benar sangat bertentangan dengan kebutuhan istri. Salah satu hal lain lagi yang saya pikir ya Pak Gunawan dan Ibu Ida tentang mengistimewakan istri adalah mengistimewakan dia di atas wanita atau orang lain atau hal-hal lain. Itu penting sekali bagi seorang istri. Saingan itu nggak harus berbentuk wanita lain. Saingan bisa berbentuk pekerjaan, bisa berbentuk hobi, betul. Nah waktu kita dahulukan dia dan kita berkata, ya nggak apa-apa, saya lepaskan yang lain sebab saya mau mengutamakan dia. Itu memberikan suatu pesan yang sangat jelas kepada istri kita bahwa dia istimewa. Nah jadi memang keistimewaan itu harus diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Kalau kita bilang kamu istimewa, kamu spesial, tapi kita perlakukan dia persis seperti kita memperlakukan orang lain, nggak ada istimewanya. Ini juga saya pelajari dari pernikahan saya sendiri, terus terang. Awal-awal pernikahan, karena saya banyak teman dan sebagainya, saya memperlakukan semua orang sama. Nah, saya masih ingat istri saya berkata, saya tidak mau engkau perlakukan sama seperti orang lain. Saya minta engkau perlakukan aku berbeda, sebab aku istrimu. Nah, saya baru disadarkan, iya betul. Keistimewaannya dia hanya ada dalam perbandingan dengan perlakuan saya terhadap orang lain. Begitu. Ya. Nah, tapi kan dikatakan oleh firman Tuhan itu mengasihi istri itu seperti mengasihi dirinya sendiri. Nah, padahal kita kan belum tentu punya kebutuhan seperti istri kita itu, Pak. Dalam hal diperhatikan dan apa. Mungkin kita enggak terlalu pusing dengan itu gitu loh. Betul. Pada akhirnya Pak Gunawan, kita harus memang mementingkan yang dianggap penting olehnya. Ini sebetulnya sih dua belah pihak ya, bukan saja istri ya, tapi saya pikir suami juga sama. Suami ingin istri memperhatikan hal yang penting bagi si suami pula. Hal-hal kecil dah. Memang macam-macam ya. Misalkan ada suami yang senang handuk itu langsung ditaruh dengan rapi. Nah dia minta kepada istrinya 2-3 kali diminta tidak dilakukan, dia jengkel. Nah itu penting bagi si suami. Istrinya berkata itu kan hal kecil, bisa ambil sendiri. Misalnya. Nah jadi sekali lagi ya tentang hal penting itu. Dan itu membutuhkan pengorbanan ya Pak Paul. Seperti ada kasus ya, kesaksian juga seorang suami istri yang memperhatikan hobi suaminya. Sekalipun
si istri tidak menyukai, tapi karena dia mau mementingkan suaminya ini, dia misalnya menonton sepak bola ya, kan si istri nggak senang, tapi karena dia mengasihi dan menghormati suaminya, dia menemani, membuatkan makanan kecil gitu. Jadi hal itu Pak Boy yang membuat si suami itu dihargai gitu. Betul sekali. Nah, itu membawa kita kepada bentuk yang lainnya untuk menyatakan tunduk atau hormat kepada suami ya, yaitu bagaimana istri bisa menghargai suami. Nggak bisa enggak, wujud dari tunduk atau hormat adalah dalam hal menghargai. Nah, salah satu bentuknya adalah tadi ya, Bu Ida sudah ceritakan, menghargai bisa diutarakan dengan ya mementingkan hal yang penting bagi si suami. Waktu dia melakukan itu ya, nonton sepak bola bersama suaminya, tidak bisa tidak si suami merasa sangat dihargai. Tapi dan Tuhan itu memberkati Pak Boy. Akhirnya si istri itu juga ikut menikmati gitu, akhirnya suka. Padahal sebelumnya itu nggak suka gitu. Betul. Jadi akhirnya memperkaya wawasan si istri juga ya. Demikian juga kalau suami melakukan hal yang sama kepada istrinya. Akhirnya terbalas. Dulu suaminya nggak senang kalau istri itu hobi menanam tanaman gitu ya. Tapi karena si istri itu mendahului mementingkan kepentingan si suami, akhirnya suaminya juga ingin membalas ya. Jadi akhirnya si hobi si istri ini juga dipenuhi, membelikan tanaman gitu. Akhirnya dia yang membelikan tanaman gitu. Jadi akhirnya si suami juga menikmati bahwa tanaman itu juga indah gitu. Akhirnya jadi hubungan itu bagus gitu, semakin baik gitu. Jadi itu pengorbanan gitu. Betul. Dan kalau sudah sampai tahap itu, pernikahan tersebut sudah menjadi pernikahan yang sangat kuat sebetulnya. Karena suami istri tidak lagi berputar-putar pada soal kebutuhan, tapi berputar sekarang pada yang lebih tinggi, yaitu hal-hal yang menyenangkan masing-masing. Jadi melakukan hal yang menyenangkan pasangannya. Yang sebetulnya kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Kalau nggak ditemani nonton sepak bola ya nggak apa-apa. Kalau nggak dibelikan tanaman ya nggak apa-apa. Tapi karena hubungan ini sudah begitu baik, sehingga sekarang kebutuhannya meningkat kepada hal-hal yang merupakan idaman, yang bonus-bonus. Dan itu akan sangat memperkaya hubungan nikah tersebut. Karena saya pikir memang betul tadi yang Bu Ida katakan ya, setiap suami itu akan merasa senang kalau istrinya itu mau melayani gitu, bukan dalam hal tertentu, tetapi dalam semua segi kehidupannya gitu Bapak. Kan sulit itu seorang suami mau bilang kamu mesti melayani saya gitu loh. Dan nanti dia tersinggung, pikirnya pelayan. Tapi kan bagaimanapun juga sebagai seorang suami itu kan punya kebutuhan itu Bapak. Kebutuhan untuk dilayani oleh istrinya. Betul, dan itu akan membuat si suami ya merasa dihargai ya Pak Gunawan ya. Waktu istri melayani si suami seperti itu. Tapi itu kalau dikatakan dengan spontan, terus terang gitu, istri bisa tersinggung Bapak ya. Betul. Jadi ini sekali lagi ya masalah komunikasi pengutarakannya. Betul. Ada kalanya suami itu menuntut memang layani aku, tapi karena nggak berani ngomong terus terang ya apa kebutuhannya yang dia inginkan. Yang keluar dari mulutnya justru adalah suatu perintah. Kamu lakukan, jangan banyak tanya. Ini yang aku minta. Masa kau tidak tahu yang aku butuhkan? Nah, nada-nada perintah begitu membuat si istri memang merasa sebagai pelayan. Dan akhirnya tidak bisa memberikan yang dibutuhkannya secara spontan dan sukarela. Yang lainnya lagi yang bisa dilakukan oleh suami ya dalam wujudnya mengasihi si istri, selain dari membuat si istri merasa spesial, adalah mengerti kelemahan istri. Nah, istri itu sebetulnya mempunyai suatu kebutuhan mendasar, yaitu ingin suami bisa menerima kelemahannya. Nah, kelemahan yang saya maksud di sini adalah wanita itu memang cenderung mudah beremosi, karena emosi wanita lebih peka dibandingkan pria. Oleh sebab itulah pada umumnya ya, tidak semuanya, pada umumnya wanita lebih bisa mengalami kelabilan, naik turun emosinya. Dan kebanyakan wanita menyadari hal ini, bahwa ini adalah sebagai sesuatu yang seharusnya lebih
baik ya, lebih diperbaiki, lebih stabil. Nah, yang dibutuhkan oleh wanita atau istri adalah pengertian si suami akan emosinya. Bahwa waktu dia marah nggak berarti dia membenci si suami. Waktu dia bernada tinggi nggak berarti dia sedang menggurui si suami. Jadi yang dibutuhkan adalah terimalah aku. Jangan tolak aku karena aku mempunyai perasaan-perasaan seperti ini. Nah, itu yang sebetulnya kebutuhan pokok istri ya. Dan kalau suami bisa memberikan itu, aku menerimamu apa adanya. Aku tahu bahwa waktu engkau berkata begitu, engkau tak benar-benar bermaksud seperti itu. Itu karena emosimu saja. Suami yang bisa memberikan perlakuan seperti itu akan membuat istrinya merasa sangat aman. Sangat aman sekali, mantap sekali. Dia tahu suaminya itu mencintai dia sekali dan hubungan ini hubungan yang sangat kuat. Jadi apapun yang dia lakukan suaminya akan menerima dia. Iya, jadi di sana bukan cuma suami itu dituntut untuk bisa menerima kelemahan istri, tapi justru juga melindungi istri itu. Kan memang sifatnya dibuat seperti itu Pak Wal ya. Jadi istri yang lemah lembut dan sebagainya agar suami memberikan perlindungan. Betul sekali. Pengayoman itu ya, akan membuat istri merasa sangat tenang dan aman. Tapi ada kalanya istri kebablasan ya, akhirnya nggak tepat dalam mengutarakan kebutuhannya ini. Bukannya dia mengaku itu serang, inilah diri saya nggak bermaksud seperti itu waktu saya tadi beremosi. Yang dia lakukan adalah dia meminta si suami untuk seolah-olah tidak boleh menuntut. Jangan nuntut apa-apa. Tapi dia boleh nuntut. Gitu Dia boleh nuntut. Nah, itu ada kalanya yang terjadi ya. Si istri akhirnya ya benar-benar menutup pintu kepada si suami untuk menuntut atau meminta apapun. Karena apa ya? Karena si istri akhirnya merasa dia tidak bisa mencapai standar yang diharapkan oleh si suami itu. Dia merasa sangat tidak aman. Nah, daripada dia dituntut lagi dan dia tambah stres, nggak bisa memenuhi tuntutan tersebut, dia benar-benar ya menutup pintu. Berkata kepada suaminya, jangan menuntut-nuntut lagi, jangan minta macam-macam lagi. Udah, ini saya apa adanya, mau terima baik, nggak mau terima udah. Nah, sebetulnya, tapi sekali lagi yang sebetulnya dibutuhkan oleh si istri saat itu adalah rasa aman. Tapi akhirnya karena masalah dalam keluarga, rasa aman itu dia peroleh dengan cara menutup mulutnya si suami. Gitu. Mungkin bukan cuma menutup mulut aja, Pak. Pergaulan si suami pun bisa dibatasi, Pak, ya. Ada kalanya itu terjadi. Enggak terlalu sering keluar rumah atau sibuk dengan kegiatan di luar. Lalu seolah-olah si istri ini agak mengekang suaminya. Betul. Supaya rasa amannya bisa lebih terjamin. Betul. Tapi apakah dengan diperlakukan begitu lalu si suami itu malah makin mengasihi istrinya? Cenderungnya justru enggak ya. Ya. Justru si suami itu enggak memperlakukan istri dengan istimewa, dengan spesial. Nah, itu berkaitan. Ya, jadi akhirnya si suami justru memperlakukan istri sebagai orang yang jahat ya. Nah, tapi ada kalanya memang ada problem juga dari pihak si suami yang berkaitan dengan kebutuhannya tadi itu. Tadi ya kita sudah sebut memang pria itu ingin sekali ya dihargai dan dihormati. Dan ini berkaitan dengan perasaan bisa ya, mampu, sanggup. Pria adalah makhluk yang butuh merasa bisa. Dia sangat malu kalau dia tidak bisa, apalagi di depan istrinya. Nah, akhirnya kalau dia itu tidak mantap, tidak aman, yang keluar dari mulutnya adalah tutup mulut kamu, jangan beritahu apa-apa. Aku bisa, aku ngerti. Ini urusan pria. Ya, itu contoh-contoh yang mungkin kita pernah dengar. Ini dunia laki-laki. Kamu nggak ngerti dagang, jangan banyak mulut dan sebagainya. Tapi sebetulnya yang dibutuhkan oleh suami adalah perasaan aku bisa. Jadi sekali lagi perasaan-perasaan atau kebutuhan-kebutuhan yang begitu alamiah dalam pernikahan yang tidak sehat benar-benar menjadi menghancurkannya, destruktif sekali, saling merusakkan. Nah, Pak Paul, suami yang selalu melibatkan ya misal kariernya, keputusannya itu selalu melibatkan si istri itu berarti juga diperlakukan spesial ya istrinya. Tepat sekali. Orang yang dilibatkan dalam pengambilan keputusan akan merasa dihargai. Itu betul.
sekalipun keputusan nanti toh akhirnya diambil oleh sang suami, tapi pokoknya diutarakan, dibicarakan gitu. Itu sudah sangat merasa dihargai ya Pak Boy. Betul. Ini ada kalanya memang yang dianggap ya atau dimiliki oleh para pria, yaitu pria ada kalanya menganggap dia itu di atas istri. Tuhan memang meminta pria itu menjadi kepala ya. Tapi bukanlah kepala yang searah ya, yang hanya memberikan perintah dari atas ke bawah. Tidak sama sekali. Sebab yang Tuhan inginkan adalah suatu hubungan cinta, hubungan kasih mengasihi, bukan hubungan kerja. Kadangkala pria ya mempunyai konsep yang keliru. Ini seperti hubungan kerja, saya bos, engkau bawahan. Engkau harus menuruti perintah. Ada kalanya pria yang rasanya terdesak menggunakan senjata Alkitab. Engkau harus taat pada suamimu, engkau menjadi istri yang tidak taat. Tapi sebetulnya ya ini bukan hubungan kerja, ini hubungan kasih. Dan dalam hubungan kasih ya memang gak ada yang menggurui. Yang ada adalah saling menghormati. Itu yang sebetulnya harus terjadi dalam pernikahan Kristen. Ya karena di dalam Tuhan menciptakan kita baik suami maupun istri kan masing-masing punya kebutuhan, boleh? Dan diciptakan pasangan itu, diberikan pasangan supaya pasangan itu bisa mengisi kebutuhannya dan sebaliknya itu, saya rasa begitu. Betul sekali. Ya. Betul sekali. Nah, jadi menggarisbawahi akan firman Tuhan yang tadi Pak Paul katakan, bacakan dari Efesus itu, tentunya kita semua terpanggil untuk betul-betul melaksanakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan suami istri. Karena kalau kita keluar dari apa yang Tuhan tetapkan ini pasti akan menimbulkan banyak masalah di dalam kehidupan rumah tangga kita. Betul. Dan saya teringat akan satu ayat ya di Filipi pasal 2, di mana Rasul Paulus meminta agar kita tidak hanya memikirkan kepentingan diri kita saja. Nah, ini yang harus memang ditanamkan dalam setiap pernikahan. Kita harus akui bahwa kecenderungan kita memikirkan kepentingan kita yang tidak dipenuhi, yang dilanggar, dan kurang memikirkan kepentingan pasangan kita. Jadi memang kalau mau belajar berkorban itu ya di dalam rumah tangga itu Pak Maleh. Di dalam hubungan suami istri kita betul-betul mewujudkan mempraktekkan kasih yang nyata itu. Betul. Mengutamakan kepentingan orang lain. Betul. Terutama keluarga ya. Betul. Ya. Jadi saya rasa demikianlah perbincangan kita pada kesempatan ini Pak Paul. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong setiap anak-anaknya yang mau sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Dan demikianlah tadi para pendengar yang kami kasihi, kami telah mempersembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan tentang bagaimana memenuhi kebutuhan pasangan kita, suami atau istri. Dan perbincangan ini kami lakukan bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kalau Anda berminat untuk melanjutkan acara Tegur Sapa ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Kami melalui kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih untuk surat-surat, saran-saran, serta pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada kami. Dan saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda masih sangat kami nantikan. Dari studio kami bertiga mengucapkan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.